Halo anak-anak, selamat datang di Lab Prinsip Keperawatan Dasar. Kali ini kita akan membahas topik pengukuran tanda-tanda vital. Pengukuran tanda-tanda vital terdiri dari suhu, nadi, tekanan darah, dan laju pernafasan. Selain itu, hal lain yang diperiksa yaitu rasa nyeri, yang merupakan suatu gejala subjektif yang umumnya dikeluhkan oleh pasien. Pengukuran ini menyediakan data untuk menentukan status kesehatan pasien. Nantinya, hasil pengukuran ini membantu tenaga kesehatan untuk memonitor kondisi pasien. Adanya perubahan pada tanda vital akan menunjukkan adanya perubahan pada fungsi fisiologis pasien. Hal tersebut juga dapat membantu tenaga kesehatan mengenali masalah pasien, menentukan dengan tepat tindakan yang dapat dilakukan, serta mengevaluasi respon pasien terhadap intervensi medis maupun intervensi keperawatan yang telah dilakukan. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memperoleh hasil yang akurat, sebab tanda-tanda vital merupakan salah satu dasar dari pemecahan masalah klinis pada pasien. Perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan data, menginterpretasikan nilai, serta menyampaikan hasil temuan normal maupun abnormal kepada rekan sejawat, baik itu perawat maupun dokter. Permisi Pak, selamat pagi. Pagi semua. Perkenalkan, saya Esther. Saya mahasiswa keperawatan UPH yang hari ini akan merawat Bapak dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang nanti. Saya boleh lihat gelang nama Bapak? Oke. Bisa Bapak sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak? Nama Heman Pailak, tanggal lahir 21 September 1990. Oke, sudah sesuai ya Pak. Bagaimana keadaan Bapak saat ini? Ada keluhan? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Bisa tidur semalam Pak? Bisa sih. Bisa ya Pak. Oke, tujuan kedatangan saya ke sini, saya hendak mengukur tekanan darah Bapak, nadi, suhu, dan pernafasan Bapak. Waktunya kira-kira membutuhkan 15-20 menit ya Pak. Jadi saya akan mengukur tekanan darah Bapak di lengan sebelah kanan Bapak. Lalu saya akan mengukur suhu dengan termometer yang akan diletakkan di ketiak Bapak di sebelah kiri. Nanti mohon selama proses pengukurannya Bapak bisa mengapitnya ya Pak. Selanjutnya saya akan mengukur nadi dan pernafasan Bapak kurang lebih selama 2 menit. Oke, mohon selama pemeriksaan Bapak dapat bekerja sama dengan tetap tenang dan tidak berbicara. Apakah Bapak bisa memahaminya? Bisa. Oke, ada yang mau Bapak tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke Pak, selagi saya mempersiapkan alat, Bapak bisa beristirahat dulu selama 5 menit. Oke, saya permisi dulu ya Pak. Peralatan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu sphygmomanometer air raksa atau sphygmomanometer aneroid dengan ukuran manset yang sesuai dengan ukuran lengan pasien, stetoskop, alkohol swab, jam tangan dengan jarum detik, pulpen, termometer yang terdiri dari termometer air raksa, termometer digital atau termometer temporal, plastik termometer atau term sheet untuk membungkus termometer digital, tisu, lembar observasi tanda vital, plastik kuning, plastik hitam, dan hand wrap. Permisi Pak, saya kembali lagi. Saya tutup sampiran dulu ya. Saya cuci tangan dulu ya Pak. Oke, saya turunkan dulu baterainya. Oke Pak,
Pertama saya akan mengukur suhu Bapak terlebih dahulu ya. Sebelumnya apakah ketiak Bapak basah? Basah. Oke, supaya hasilnya lebih akurat, mohon untuk Bapak bisa membersihkannya ya. Bapak mau bersihkan sendiri atau saya bantu? Saya bersihkan sendiri. Oke, ini tisunya Pak. Oke. Oke Pak, ini alat untuk mengukur suhunya yaitu termometer. Bapak mau memasangnya sendiri atau saya bantu? Saya memasang sendiri. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa termometer ini diletakkan di tengah ketiak Bapak, ya. Dan mohon untuk ujungnya ini tidak terkena kain baju Bapak ya. Oke, ini Pak. Oke, Bapak mengapitnya ya. Oke, kita tunggu 3-5 menit. Selagi menunggu hasilnya, saya mau mengukur nadi Bapak sekarang. Mohon Bapak untuk tetap tenang ya. Oke, saya sudah selesai. Jadi nadi Bapak itu 65 kali per menit, sedangkan laju pernafasan Bapak 12 kali per menit ya Pak. Boleh saya lihat termometernya? Suhu Bapak 36 derajat Celcius ya Pak. Oke Pak, selanjutnya saya akan mengukur tekanan darah Bapak. Tangannya mohon diluruskan ya Pak. Oke, rileks aja Pak. Saya mulai ya Pak. Oke.
Permisi, Pak. Oke, baik. Tadi hasil pengukuran tekanan darah Bapak itu 110/70 ya, Pak. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai tingkat nyeri nih, Pak. Sebelumnya apakah Bapak merasakan nyeri? Ya, saya merasakan nyeri. Nyerinya di sebelah mana, Pak? Nyerinya di bagian perut. Di bagian perut ya, Pak. Kira-kira aktivitas apa yang membuat nyeri itu muncul, Pak? Ketika saya berjalan ke toilet. Ketika Bapak berjalan di toilet ya, Pak, nyerinya seperti apa, Pak? Apakah seperti ditusuk-tusuk, atau tertekan, atau ada yang lain? Nyerinya seperti ditusuk-tusuk. Seperti ditusuk-tusuk ya, Pak. Apakah nyerinya hanya di bagian perut saja atau menyebar ke daerah lain? Nyerinya di bagian perut saja. Di bagian perut saja ya, Pak. Nah, saat Bapak merasakan nyeri, ada tidak keluhan yang Bapak rasakan? Seperti pusing, mual, atau sesak? Tidak ada. Tidak ada ya, Pak. Oke, Pak. Saat ini saya memiliki skala nyeri. Jadi ini membantu Bapak untuk menginfokan nilai nyeri yang Bapak rasakan saat ini. Angka ini dimulai dari 0, itu berarti tidak ada nyeri sama sekali. Nomor 1 sampai 3 itu berarti nyeri ringan, artinya Bapak merasakan nyeri namun Bapak masih mampu untuk menahannya dan masih mampu beraktivitas. Angka 4 sampai 6 itu berarti nyeri sedang, mulai mengganggu aktivitas Bapak. Lalu 7 sampai 9 nyerinya mulai mengganggu. Dan angka 10 berarti nyeri yang sangat hebat sehingga Bapak tidak bisa menahannya. Nah, saat Bapak dalam posisi istirahat seperti ini, nilai nyeri Bapak di angka berapa? Di angka 3. Di angka 3 ya, Pak. Sedangkan kalau Bapak beraktivitas seperti tadi Bapak bilang pergi ke kamar mandi, itu Bapak berada di angka nyeri yang keberapa? Keempat. Keempat ya, Pak. Oke. Selanjutnya saya ingin menanyakan, ketika nyeri itu datang, apakah nyerinya itu menetap atau muncul tiba-tiba, Pak? Ya, ketika saya gerak sih itu nyeri. Tapi kalau sudah istirahat nyerinya kurang. Oke, berarti itu timbul hanya ketika Bapak bergerak ya, dan ketika Bapak beristirahat nyerinya sudah tidak ada. Oke, Pak. Saya sudah selesai memeriksa Bapak. Saya akan menyimpulkan hasil pemeriksaannya ya, Pak. Tadi pertama itu suhu. Tadi hasil pengukuran suhu Bapak 36 derajat Celcius, itu normal ya, Pak. Lalu nadi Bapak 65 kali per menit. Denyutannya normal, teratur, teraba dengan mudah dan tidak mudah lenyap ya, Pak. Selanjutnya itu pernafasan Bapak 14 kali per menit, normal dan teratur ya, Pak. Lalu yang terakhir yaitu tekanan darah 110/70. Lalu Bapak juga sudah menginfokan skala nyeri Bapak ketika aktivitas yaitu berada di skala 4, sedangkan waktu Bapak istirahat itu berada di skala 3. Nanti saya akan menginfokan kepada dokter terkait hasil pemeriksaan tersebut. Oke, prosedurnya sudah selesai, Pak. Bapak apakah sudah nyaman di posisi saat ini? Sudah nyaman. Nyaman? Mau saya bantu naikkan kepalanya lagi? Cukup. Sudah cukup ya. Oke, ada keluhan yang mau Bapak sampaikan lagi kepada saya? Tidak ada ya? Oke, 30 menit lagi saya akan datang untuk memberikan obat nyeri Bapak. Tapi kalau Bapak memerlukan bantuan sebelum 30 menit tersebut, Bapak bisa memencet tombol yang di sebelah sini. Nanti perawat lain atau saya akan datang untuk membantu Bapak. Oke, terima kasih. Oke, ada yang perlu saya bantu lagi, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Permisi, Pak. Demikianlah tindakan prosedur pengukuran tanda-tanda vital yang telah dilakukan melalui video ini. Semoga tindakan tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan pasien dan memperhatikan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih.